Untuk itu, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih Pendeta Gilbert karena sudah memperkenalkan tentang ajaran-ajaran di Islam di komunitas beliau ya khusus, sehingga teman-teman di Kristiani bisa mengenal setidaknya ya, tentang sholat, tentang zakat, berapa kali ditunaikan oleh umat Islam yang selama ini mungkin ada yang belum kenal atau belum terbayangkan tentang itu semua. Dan ini juga memberikan peluang kepada kita semua untuk semakin menggali, mencintai, dan mempraktekkan lebih baik dan lebih khusyuk lagi, khususnya tentang beberapa bagian dari ritual ibadah yang beliau sempat singgung di lingkungan jemaatnya. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang saya garis bawahi, saya catat, dan menjadi menarik untuk kita ulas sehingga memberikan satu pemahaman yang utuh dan juga memberikan penguat serta motivasi bagi kita saat menunaikan ibadah. Dan itulah indahnya dalam Islam. Tidak ada satupun ibadah di dalam Islam, apalagi aspek akidah, keyakinan. Jadi ada akidah, keyakinan, keimanan, iman dulu. Setelah kita beriman pada Tuhan yang kita yakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu nanti implementasi dari keyakinan itu muncul ibadah, kan? Sebagai konsekuensi. Nah, dari ibadah nanti implementasi ibadah itu value-nya dipraktekkan pada kehidupan sosial. Itu yang disebut muamalah. Jadi di kita itu ada aspek keyakinan, akidah namanya. Implementasi dari akidah itu ada ibadah, ya kan? Ibadah implementasinya ada muamalah. Jadi semuanya satu paket. Ketika yakin pada Tuhan, konsekuensinya menyembah Tuhan, lalu hasil dari standar keberhasilan ibadah ini kepada Tuhan yaitu bagaimana bisa dipraktekkan dalam konteks berkehidupan dengan makhluk Tuhan yang lain, baik dengan manusia, binatang, ataupun juga tumbuhan serta lingkungan-lingkungan kehidupan kita yang lain. Nah, 3 hal ini yang kami catat adalah 1 tentang sholat, kemudian yang kedua tentang zakat, serta keterkaitan sholat dengan zakat. Sebelum kita urai ini, kembali lagi kepada dasar tadi bahwa istimewanya dalam Islam, semua bagian baik terkait dengan aspek keyakinan, kemudian juga aspek ibadah, kemudian aspek muamalah, basicnya adalah pengetahuan. Dan menariknya, kita diminta untuk mempelajari ini sebelum dipraktekkan. Bahkan bertuhan pun pakai ilmu. Ya, ketika seseorang menetapkan Allah sebagai Tuhannya, lantas mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menariknya Quran meminta kita untuk menghadirkan keyakinan paripurna, sehingga ketika kita bersyahadat itu diawali dengan basic keilmuan yang kuat. Kenapa Tuhannya harus Allah? Maka Allah sendiri mengatakan di Quran surah 47 ya, Muhammad SAW di ayat ke-19, fa'lam, maka engkau mesti punya pengetahuan, kan? Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan dan mengokohkan pada dirimu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa ilmu yang terkait dengan itu? Maka di situ ada yang dikenal dengan ilmu akidah. Kenapa Tuhannya mesti Allah? Kenapa bukan yang lain? Apa unsur logikanya? Kenapa Tuhan mesti satu dan sebagainya? Itu diurai sedemikian detil, sehingga dengan detil itu kita punya keyakinan paripurna. Dan di saat itu pun tidak dipaksa. Ya, la ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan sampai menemukan kebenaran yang sejati. Ya, setelah itu pun diminta menghormati yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya, masing-masing silahkan membawa konsekuensi itu saat kembali kepada Tuhan yang diyakini itu, lantas pertanggungjawabkan. Itulah indahnya dalam Islam. Tidak ada ruang dalam keyakinan pun kecuali mesti punya basic pengetahuan. Minta untuk bertanya dulu secara kritis. Kenapa Tuhannya Allah? Kenapa mesti satu? Kenapa Tuhan tidak boleh 2 atau lebih? Kenapa Tuhan bla 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 tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak punya sekutu dan sebagainya? Setelah tuntas ini dan diterima dengan logika yang benar, ya kan? Jadi aspek rasionalitasnya apa? Dalilnya apa? Sampai muncul dengan itu semua keyakinan paripurna. Silahkan. Ketika berikrar dengan itu semua, baru konsekuensinya apa? Pembuktian kebertuhanan itu. Ya, karena setiap komitmen itu butuh pembuktian. Suami pada istri mengatakan, saya mencintaimu, ya kan? Nah, bukti cintanya itu apa? Ya kan? Mesti ada pembuktian kan? Ya kan? Ayah, ibu cinta, sayang pada anak, mesti ada pembuktian. Ya, baik itu melindungi, membelai, memberikan kebutuhan dan sebagainya, itu ekspresi dari satu komitmen yang telah dibangun. Semua yang dirasakan itu pasti butuh pembuktian. Apalagi komitmen dari hati yang paling dalam. Ya, kebahagiaan itu kan nggak kelihatan kalau nggak ada ekspresinya. Sama dengan kesedihan kalau tidak kelihatan di raut wajah, gitu kan?
di matanya, nggak akan nampak orang ini bahagia atau sedih. Jadi butuh ekspresi. Nah, keimanan itu titik yang paling dalam. Ketika seseorang mengatakan saya beriman, yakin tanpa ragu, yakin kan bahasa hati. Yakin tanpa ragu akan satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, maka pembuktiannya apa? Dia butuh pembuktian. Nah, di titik inilah sholat menemukan momentumnya. Kalau bahasa Al-Quran itu, di Quran surah ke-20 Toha, di ayat yang ke-14. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan sangat detil, bijak, dan terang. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata lidzikri. Innani, sungguh aku tegaskan, tidak ada ragu di dalamnya bahwa aku, ya, innani anallah, akulah satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan dan disembah. Jadi Allah itu punya dua arti utama. Satu-satunya yang dipertuhankan, kemudian satu-satunya yang disembah. Nah, setelah itu, la ilaha illa ana, maka detailnya, kalau sudah bertuhan kepada Allah, komitmen pertama, menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya yang dipertuhankan hanya Allah. Nah, lalu setelah kita bertuhan kepada Allah, pembuktiannya apa? Fa'budni. Konsekuensinya, buktikan kebertuhanan itu dengan menyembah. Gitu kan? Ya, kalau komitmen kita bertuhan, artinya kan kita hamba, ada Tuhan. Pembuktiannya kan menyembah Tuhannya. Ya kan? Pembuktian utama keimanan pada Tuhan. Caranya bagaimana? Didetilkan. Wa aqimis sholat. Tunaikan sholat. Wa aqimis sholat lidzikri. Tunaikan sholat itu sebagai pembuktian kebertuhanan engkau kepada aku. Supaya engkau terkoneksi. Dalam arti terkoneksi itu terhubung, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Nah, dalam bahasa Arab itu, sesuatu yang terkoneksi dengan kuat, tersambung dengan kuat, itu disebut silah namanya. Nah, ibadah yang menunjukkan konektivitas kita kepada Allah, yang sekaligus menggambarkan kita ini hamba, membuktikan kebertuhanan kepadanya, dan terkoneksi kepadanya disebut dengan sholat. Nah, jadi sholat itu sesungguhnya adalah pembuktian komitmen kita dalam bertuhan kepada Allah. Jadi Allah nggak butuh sholat kita. Ya, Allah nggak perlu ruku kita, sujud kita. Kita yang membuktikan kebertuhanan kita itu kepada Allah. Jadi konsekuensi logis seseorang bertuhan itu terlihat kepada sholatnya, pada ibadahnya. Itulah sebabnya dalam sholat kita katakan bagi umat Islam, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami buktikan sekarang, kami menyembah, kami bertuhan.